Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adatma Sukanto dengan NPM 233040147. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas A. Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disingkat RPL adalah disiplin teknik pengembangan software profesional yang fokus menciptakan perangkat lunak berkualitas tinggi melalui berbagai model proses. Model utama seperti waterfall, incremental, dan evolution masing-masing memiliki karakteristik unik untuk menghasilkan solusi teknologi sesuai kebutuhan proyek. Model waterfall merupakan pendekatan linter klasik yang cocok untuk proyek besar dengan persyaratan stabil, sementara model incremental menawarkan pengembangan bertahap yang fleksibel untuk sistem skala kecil dan menengah. Model evolutionary yang mencakup prototyping dan spiral memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Setiap pengembangan perangkat lunak melibatkan aktivitas kunci seperti komunikasi, perencanaan, permodelan, konstruksi, dan deployment, serta didukung oleh aktivitas pendukung seperti manajemen risiko, pengukuran kualitas, dan kontrol konfigurasi. Tujuan utamanya adalah menghasilkan software yang efisien, handal, dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, dalam RPL penting untuk memperhatikan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan pengguna dapat terpenuhi. Komunikasi yang efektif dan umpan balik yang berkelanjutan menjadi kunci dalam setiap model proses, membantu tim untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan selama siklus pengembangan. Penggunaan metodologi agile juga semakin populer dalam RPL karena pendekatan ini menekankan respons cepat terhadap perubahan dan kolaborasi yang erat antara pengembang dan klien. Metode seperti extreme programming atau biasa disingkat dengan XP dan Serum dalam konteks agile memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih fleksibel dan adaptif. Dengan iterasi yang cepat dan pengujian berkelanjutan, akhirnya keberhasilan dalam RPL tidak hanya ditentukan oleh pemilihan model proses yang tepat, tetapi juga oleh kemampuan tim untuk beradaptasi dengan perubahan, mengelola risiko, dan menjaga kualitas produk akhir. Dengan pendekatan yang tepat, RPL dapat menghasilkan perangkat lunak yang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin sistematis untuk mengembangkan software berkualitas tinggi. Fokus utamanya adalah mentransformasi kebutuhan pengguna menjadi solusi teknologi yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan melalui serangkaian proses terstruktur. Requirement engineering merupakan tahap kritis dalam RPL, di mana tim pengembang mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara komprehensif. Proses ini melibatkan komunikasi intensif dengan stakeholder untuk memenuhi tujuan, konteks, dan harapan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Desain arsitektur dan implement menjadi fase penting selanjutnya, di mana perancangan konseptual diterjemahkan menjadi struktur teknis. Para insinyur perangkat lunak merancang sistem dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas, performa, keamanan, dan skalabilitas. Menggunakan berbagai alat permodelan seperti UML untuk menghasilkan blueprint yang jelas dan terukur. Pengujian dan validasi merupakan tahap kritis untuk memastikan kualitas akhir perangkat lunak. Melalui serangkaian pengujian sistematis, mulai dari unit testing hingga sistem testing, tim RPL mengidentifikasi dan meminimalisir potensi kesalahan, memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Manajemen proyek menjadi tulang punggung kesuksesan RPL, meliputi perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pengelolaan tim, dan mitigasi risiko. Pendekatan kolaboratif dan adaptif menjamin proses pengembangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan.
Metodologi dan pendekatan modern dalam RPL, agile metodologi, pendekatan fleksibel yang menekankan iterasi cepat, kolaborasi tim, dan responsif terhadap perubahan. Metode seperti Scrum dan Extreme Programming memungkinkan pengembang perangkat lunak yang adaptif dan berpusat pada pengguna. DevOps dan Continuous Integration atau Continuous Deployment, filosofi pengembangannya yang dapat menggabungkan pengembang perangkat lunak dengan operasi teknologi informasi, fokus pada otomatisasi, pengujian berkelanjutan, dan percepatan siklus rilis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Arsitektur microservice, pendekatan desain sistem yang membagi aplikasi menjadi layanan independen dan ringan, memungkinkan skalabilitas, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan dibandingkan arsitektur monolitik tradisional. Kecerdasan buatan dan machine learning dalam RPL yaitu berikut ada contohnya. Yang pertama ada otomatis pengujian, yang kedua prediksi resiko proyek, yang ketiga optimasi kinerja perangkat lunak, dan yang terakhir yang keempat personalisasi pengalaman pengguna. Untuk keamanan perangkat lunaknya ada sebagai berikut: pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan keamanan sejak tahap awal pembangunan, meliputi analisis keamanan berkelanjutan, pengujian penetrasi, implementasi praktik keamanan terstandar, dan di sini ada trend emerging. Yang pertama ada komputasi awan, yang kedua ada blockchain, yang ketiga ada Internet of Things, dan yang keempat pengembangan aplikasi cross platform. Kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah disiplin yang fokus pada pengembangan software berkualitas tinggi melalui proses terstruktur. Model pengembangan seperti waterfall, incremental, dan evolutionary memiliki karakteristik yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan proyek. Dalam RPL, komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan sangat penting. Dengan metodologi agile yang semakin populer karena fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan, tahapan penting dalam RPL meliputi requirement engineering untuk mendokumentasikan kebutuhan, desain arsitektur, implementasi, serta pengujian untuk memastikan kualitas. Manajemen proyek yang baik, termasuk perencanaan dan mitigasi risiko, juga krusial untuk kesuksesan pendekatan modern dalam RPL, mencakup agile dengan CI atau CD, arsitektur microservice, dan integrasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisien dan kualitas. Keamanan perangkat lunak menjadi fokus proaktif dengan analisis dan pengujian untuk mengurangi kerentanan. Tren terbaru yang muncul termasuk komputasi awan, blockchain, IoT, dan pengembangan aplikasi cross platform. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.